Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam UAS ini saya akan membawa atau mempresentasikan tentang analisis pondasi tiang panjang pada proyek pembangunan kantor Bapeda. Yang pertama nama saya adalah Bayu Satria Wicaksana Purtono. Nomor induk mahasiswa 411211-260. Kita akan mulai pada pembahasan pertama yaitu flowchart. Flowchart ini dimulai, selanjutnya membaca literatur, selanjutnya pengumpulan data, selanjutnya data sekunder. Yang pertama adalah data investigasi tanah, data uji SPT atau sondir, dan data uji SPT. Yang kedua data gambar proyek, konfigurasi bangunan, dan perencanaan fondasi. Selanjutnya analisis pembebanan. Selanjutnya input data konfigurasi tiang tunggal dan kelompok dengan diameter existing 50 cm. Selanjutnya menggunakan metode data sondir yaitu Meyerhof. Data SPT menggunakan rumus Luasiano-Decourt. Selanjutnya hasil, selanjutnya kesimpulan. Selanjutnya perhitungan penurunan. Selanjutnya selesai. Samping ini adalah data bangunannya. Proyek pembangunan gedung kantor Bapeda terletak di Provinsi Kalimantan Utara yang berlokasi di kantor gedung Dinas Pertanian dan Kehutanan Tanjung Selor. Gedung kantor Bapeda ini direncanakan terdiri dari 5 lantai dan 1 basement dengan menggunakan struktur beton bertulang. Pada penelitian ini, gedung akan dirancang menggunakan pondasi tiang panjang precast pada kedalaman tanah keras sesuai dengan data sondir dan SPT untuk kapasitas daya dukung tiang. Data SPT menggunakan metode Luasiano-Decourt dan perhitungan kapasitas daya dukung tiang data sondir menggunakan metode Meyerhof. Selanjutnya, ini adalah tampak depan dari gedung kantor Bapeda. Analisa kapasitas daya dukung tiang tunggal dengan metode statis menggunakan data sondir pada titik S3 dan data SPT di titik B02. Nanti akan dijelaskan di tahap-tahap perhitungannya ya, di apa itu titik S3 dan titik B02. Ditinjau dengan kedalaman 25 meter dan menggunakan konfigurasi tiang sebagai berikut. Diameternya adalah 50 cm, panjang tiangnya 25 cm, overhead atau besi yang keluar di atas muka tanah atau cut-off pile-nya menggunakan mutu beton K250. Selanjutnya, spesifikasi materialnya. Ini adalah pemodelan tiang panjang. Material yang digunakan pada pembangunan gedung kantor Bapeda Provinsi Kalimantan Utara yakni sebagai berikut. Yang pertama, beton dengan mutu FC sebesar 20 MPa. Tulangan baja polos dengan mutu baja sebesar 240 MPa. Tulangan baja ulir dengan mutu baja sebesar 400 MPa. Pembebanan struktur. Bab ini menjelaskan pembebanan struktur bagian atas yang meliputi beban hidup, beban mati, dan beban gempa. Beban-beban tersebut kemudian dianalisis menggunakan program ETAPS. Peraturan pembebanan. Peraturan pembebanan yang digunakan sebagai dalam perhitungan pembebanan struktur adalah sebagai berikut. Menggunakan acuan SNI 03 strip 2847 strip 200 2013 tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung. Yang kedua, menggunakan acuan SNI 03 strip 1726 strip 2012 tentang tata cara pembebanan
tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung. Yang ketiga, SKBI 1.3.53 tahun 1987 tentang pedoman perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung. Selanjutnya, kombinasi pembebanan. Dalam perhitungan pembebanan digunakan dua jenis pembebanan, yaitu kondisi beban tetap dan kondisi beban gempa. Kombinasinya dapat berupa seperti ini. Kombinasi 1 sama dengan 1,4 beban mati. Kombinasi 2 sama dengan 1,2 beban mati plus 1,6 beban hidup. Dan kombinasi-kombinasi selanjutnya. Sampai di kombinasi 18. Oke, lanjut. Pembebanan dalam pembebanan gedung terdiri dari perhitungan beban mati, beban hidup, dan beban gempa sebagai berikut. 1. Beban mati. Guna menentukan beban pada gedung, maka diperlukan fungsi gedung tersebut. Pembebanan gedung terhadap beban mati meliputi sebagai berikut. A. Lantai analisis beban mati dan hidup dapat dilihat pada tabel 5.1. B. Atap analisis beban mati pada atap dapat dilihat pada tabel 5.2. Oke, next. Masih di pembebanan. Yang kedua, beban hidup berdasarkan SKBI 1.3.53.1987 tentang pedoman perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung. Beban hidup untuk gedung yang difungsikan sebagai kantor adalah sebesar 100 kg per meter persegi untuk lantai dan 100 kg per meter persegi untuk atap. Yang ketiga, beban gempa pembangunan gedung kantor Bapeda terletak di kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Tanjung Selor. Difungsikan sebagai bangunan kantor dan tipe tanah lunak. A. Kategori resiko bangunan gedung berdasarkan jenis pemanfaatannya sebagai gedung perkantoran sesuai dengan kriteria pada tabel 1. SNI gempa. Struktur dapat dikategorikan ke dalam struktur dengan kategori risiko gempa. Yang kedua, berdasarkan tabel 2, faktor keutamaan gempa, IE struktur sama dengan 1,0. Yang B adalah parameter dasar SS dan S1, percepatan batuan dasar MCR di lokasi pembangunan gedung pada periode pendek 0,2 detik. Dan 1 detik didapat berdasarkan data Puskim, yaitu SS sama dengan 0,442 G, S1 sama dengan 0,139 G. Kelas lokasinya, klasifikasi situs profil tanah dari hasil investigasi geoteknik pada 2 titik B01 dan B02 di lokasi pembangunan gedung adalah seperti terlihat pada sketsa gambar 5.5. Yang ini B01, yang ini B02, nilai SPT-nya di kedalaman 2 meter, 4 meter, 6 meter, 8 meter, 10 meter, 12 meter, sampai 40 meter. Oke, next, masih di pembebanan. Parameter respons spektra percepatan SMS dan SM1, produk dari kombinasi parameter dasar, pergerakan tanah, dan faktor aplikasi adalah SMS dan SM1, yang masing-masing adalah parameter respons spektra percepatan tutup gempa tertimbang maksimum pada periode pendek 0,2 detik dan periode 1 detik yang telah disesuaikan dengan pengaruh kelas situs berdasarkan tabel 4 dan 5 SNI gempa. Untuk situs kelas SE dengan SS sama dengan 0,442 G dan S1 sama dengan 0,139 G. Masing-masing FA sama dengan adalah 1,887 dan nilai FV adalah 3,382. Untuk nilai SS dan S1 yang terletak di antara nilai-nilai yang tersedia, menggunakan nilai ini, parameter ground mesin situs teramplifikasi dapat dihitung sebagai berikut. SMS sama dengan
FA kali SS. FA kali SS. Didapatkan nilai 0,834 K. SM1 sama dengan FA kali E1. Didapatkan nilai 0,470 K. Selanjutnya nilai parameter percepatan spektra desain. Parameter percepatan spektra desain untuk situs di lokasi struktur adalah SDS sama dengan 2/3 kali SMS sama dengan 2/3 kali 0,834. Mendapatkan hasil 0,556 K. Dan SD1 sama dengan 2/3 kali SM1 sama dengan 2/3 kali 0,47. Mendapatkan nilai 0,313 K. Selanjutnya menggambar respons spektra desain. Bentuk dasar respons spektra desain seperti dilihat pada gambar 1 SNI gempa. T0 sama dengan 0,2 kali SD1 per SDS sama dengan 0,2 kali 0,313 per 0,556. Mendapatkan hasil 0,113 detik. TS-nya dapat dihitung dengan menggunakan rumus SD1 per SDS sama dengan 0,313 per 0,556 sama dengan 0,564 detik. Oke, next, masih di pembebanan. Mohon izin minum dulu. Oke, lanjut. Percepatan T0 dengan percepatan spektra SA sama dengan 0,4 kali SDS sama dengan 0,4 kali 0,556 sama dengan 0,222 G. Ordinat hasil perhitungan periode TS dan percepatan spektra SAG seperti terlihat pada tabel 5.3 dan gambar 5,5.5 memperlihatkan grafik hasil plotting ordinat spektra desain pada diagram Cartesius. Hmm. 0,222 SAG-nya. TS plus. Oke, next. Masih di pembebanan, periode natural, waktu getar alami. Struktur waktu getar alami dapat dihitung dengan acuan pada ketentuan 7.8.2 SNI gempa. Periode fundamental pendekatan TAS pada rangka beton pemikul momen adalah TA sama dengan C tahun kali TA. Sama dengan 0,0466 dikali 250,9 dikali 9 sama dengan 0,844 detik. Selanjutnya koefisien respons seismik berdasarkan SNI gempa pasal 7.8.1.1. Koefisien respons seismik CS harus ditentukan sesuai dengan persamaan sebagai berikut. Nilai CS yang dipakai adalah CS1 lebih dari CS2 dan CS3, yaitu 0,048. Selanjutnya, kekekuatan struktur adalah gaya yang diperlukan struktur bila mengalami deformasi sebagai satu satuan. Notasinya K dapat dihitung dengan rumus
T kurangi 0,5 per 2 kali 1 plus 1 V. Sama dengan 0,844 dikurangi 0,5 per 2 kali 1 plus 1 sama dengan 1,172. Next, masih di pembebanan. Sorry. Next, di hasil analisis program ETAPS. Di program ETAPS ini mendapatkan hasil analisis sebagai berikut ya. Dalam hitungan ton, dalam satuan ton. Next, ini adalah data karakteristik tanah yang dilakukan pada pembangunan gedung kantor Bapeda dengan menggunakan metode sondir dan SPT. Pada titik S01, S02, S03, dan S04. Sedangkan di titik SPT, di tes SPT menggunakan titik B01 dan B02. Next, masih di data karakteristik tanah. Ini adalah rekapitulasi hasil pengujian tes SPT pada lokasi titik B01 dan B02. Oke, next. Ini grafik yang didapatkan. Gambar 5.9 adalah konfigurasi tiang dalam tanah pada data tanah SPT di kedalaman 25 meter. Gambar 5.10 konfigurasi tiang dalam tanah pada data tanah sondir. Sama dengan di kedalaman 25 meter. Oke, next. Distribusi pembebanan tiang. Distribusi pembebanan tiang pada tiang existing diameter 50 cm. Mendapatkan nilai-nilai Q1 832,211 kN, Q2 837,204 kN, dan seterusnya sampai Q9 mendapatkan nilai 857,533 kN. Oke, next. Analisis daya dukung pondasi menggunakan data SPT. Di analisis daya dukung pondasi ini menggunakan metode Luciano-Ricord pada tiang existing diameter 50 cm. Rumus Luciano-Ricord sendiri adalah Q ultimate-nya alpha kali KdP kali N kali AB plus sigma BI kali 10 dalam kurung NI per 3 plus 1 kali ASI. Diameter tiang panjangnya 0,5 meter, panjang tiang panjang 25 meter, luas dasar tiang panjang didapatkan dengan rumus AB sama dengan
1 hasilnya adalah 0,19625 meter persegi. Luas selimut tiang panjangnya AS adalah 1,256 meter persegi. Nilai SPT di sekitar dasar tiang adalah 17. Koefisien karakteristik tanah 200 kN per meter persegi. Kapasitas dari ujung tiangnya mendapatkan nilai 834,06 kN. Kapasitas daya dukung gesek tiangnya mendapatkan nilai 41,87 kN. Next, masih di perhitungan daya dukung pondasi dengan data SPT. Selanjutnya adalah menghitung kapasitas daya dukung ultimate-nya. Dengan rumus Q ultimate sama dengan QB plus QS. Mendapatkan nilai 2016,8 kN. Selanjutnya Q izin, menghitung Q izin ya didapat dengan rumus Q ultimate per SF. Q izinnya didapatkan nilai 806,72 kN. Ini kurang dari 871,048 kN, artinya tidak aman. 871. Selanjutnya Q kelompok sama dengan N kali Q izin sama dengan 9 kali 806,72 kN. Didapatkan nilai 7.260,47 kN. Tidak aman. Oke, next. Analisis daya dukung pondasi dengan data sondir. Perhitungan kapasitas daya dukung tiang berdasarkan uji sondir Meyerhof, analisis kapasitas daya dukung tiang panjang dengan metode Meyerhof pada titik sondir S3 pada kedalaman 25 meter. Q izinnya adalah 15.752,6 kN. Oke, next. Dan terjadi penurunan ya. Dapat dilihat di gambar 5.15. Permodelan metode Canonica dan Wesley. Ini adalah metode yang akan digunakan dalam perhitungan ini. Yang existing 80, Z1, Z2, Z3, beban desain 779.960 kg, B tiang pile cap 400 cm, L tiang pile cap 400 cm, tegangan aktif Z0, Z1, Z2, Z3, menghitung rata-rata tegangan aktif per lapis, menghitung modulus Young, setelah itu menghitung penurunannya. Delta H1 mendapatkan nilai 0,509 cm, delta H2 0,515 cm, delta H3 0,32 cm. Maka total penurunannya adalah 1,346 mm. Kemudian dapat dihitung penurunan tiang tunggalnya yang mana menggunakan metode rasio penurunan sebagai berikut. S tunggal mendapatkan nilai penurunan 0,45 cm.
menggunakan metode kanonika dan Wesley. Demikian penjabaran perhitungan analisis pondasi tiang panjang pada proyek pembangunan kantor Bapeda Kalimantan Utara. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.